Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah untuk materi farmasetika ini memasuki ke pertemuan ke-6, di mana pertemuan kemarin Anda sudah mempelajari terkait inkompatibilitas pada resep racian yang mungkin muncul, baik itu sediaan pulveres maupun serbuk yang dimasukkan ke dalam kapsul dan mengenal sediaan kapsul ya. Untuk siang hari ini kita akan mempelajari terkait sediaan liquid ya, ada solusio, mixtura, dan eliksir. Juga untuk penggolongan beberapa jenis obat. Nah, bedanya solusio, mixtura, dan eliksir pastinya juga berbeda dengan sediaan sirup, kemudian suspensi dan emulsi yang sudah pernah Anda pelajari ya di video pembelajaran di awal pertemuan. Nah, perbedaannya untuk solusio ini cairan, dia mengandung obat yang larut gitu ya. Baik itu untuk oral, topikal, dan parenteral. Jadi si bahan aktifnya itu larut di dalam pelarut air. Kemudian mikstura ini di dalamnya terdapat lebih dari satu macam zat yang dapat berupa campuran, baik itu campuran cair dengan padat atau cairan dengan cairan. Nah, dia ini biasanya digunakan untuk obat dalam maupun obat luar. Berarti kalau tadi solusio itu satu campuran obat, nah kalau mikstura ini lebih dari 2 obat dan dia memiliki bentuk yang sama maupun berbeda ya. Ada yang cair-cair, ada cair dengan padatan. Contohnya ada obat batuk hitam, Benadryl sirup. Nah, sediaan mikstur ini syaratnya harus homogen ya. Walaupun dia terdiri dari 2 fase atau 3 fase yang tidak bercampur, tetapi nanti setelah dilarutkan dalam pelarutnya, dia akan menyatu dengan pelarutnya atau homogen. Kemudian eliksir, dia sediaan cair relatifnya jernih, memiliki rasa yang manis, tetapi dia mengandung alkohol gitu ya. Karena apa? Karena biasanya zat aktifnya itu tidak larut di dalam air sehingga menggunakan pelarut organik yaitu di situ etanol atau hidroalkohol. Nah, untuk sediaan mikstura gitu biasanya disediaan di resepnya bisa dituliskan obat batuk hitam atau dirinci seperti ini ya. Jadi obat batuk hitam atau mikstura ini terdiri dari beberapa komponen penyusunnya. Ada sukus liquirite, kemudian amonium chloride, ada sasa, dan pelarut air. Nah, di situ ada glycyrrhizae sucus atau nama lain dari sucus liquirite. Di sini adalah sari akar manis ya. Kemudian ada amonium chloride, dia adalah garam yang larut di air. Kemudian bersifat asam lemah, fungsi dia adalah sebagai ekspektoran atau untuk mengencerkan dahak. Lalu ada sasa, solusio ammoniae spiritus anisata. Ini adalah minyak adas. Fungsinya adalah sebagai korigen odoris dan juga korigen saporis ya untuk memberikan aroma yang menyenangkan dan memberikan rasa yang menyegarkan. Lalu cara membuatnya bagaimana? Yang pertama direbus terlebih dahulu si sucus liquirite itu dengan air secukupnya hingga larut, lalu didinginkan. Kemudian dimasukkan amonium chloride ke dalam beker gelas dan ditambahkan sisa pelarut yang tadi digunakan untuk merebus sucus liquirite. Setelah semuanya larut, maka kedua campuran tersebut ditambahkan sasa, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Ya, itu cara membuat mikstura obat batuk hitam. Nah, nih ada 2 resep ya di sini.
ini sebenarnya sama dengan komponen tadi ya. Cuma di sini disebutkan langsung ke obatnya, yaitu Posionigra kontratusif ya, atau obat batuk hitam untuk meredakan batuk berdahak gitu ya, atau OBH kombi gitu ya. Kalau sudah ada sediaan yang sudah beredar di pasaran, ada OBH kombi, isinya sama ya dengan obat batuk hitam. Kemudian Solusio di sini ada PK ya. Kalau Anda pernah membeli di apotek larut PK yang dilarutkan di dalam air untuk mandi ya, biasanya untuk mengatasi biang keringat atau penyakit kulit atau cacar gitu ya. Nah, yang warna hitam tersebut, kristal berwarna hitam itu adalah kalium permanganat ya, suatu senyawa kimia anorganik dan obat-obatan. Biasanya digunakan secara topikal untuk membersihkan luka. Cara menggunakannya di sini ada kalium permanganat 0,5% ya. Berarti berapa? 0,5 gram dalam 100 ml pelarutnya atau air. Lalu untuk sediaan eliksir, di sini ada resep eliksir terdiri dari acetaminophen ya 120 mg per 5 ml-nya. Ada alkohol secukupnya untuk menggerus kristal acetaminophen ya. Kemudian ada gliserin dan dimasukkan ke dalam sirup simplex. Lalu dia dimasukkan ke aqua ya atau air. Nah, paracetamol di sini fungsinya sebagai analgesik antipiretik. Nah, gliserin ini selain untuk menurunkan surface tension ya pelajaran farmasi fisik, fungsinya adalah untuk emulgator juga ya, untuk menyatukan si acetaminophen dengan air gitu. Nah, sirup di sini fungsinya juga sebagai viscosity agent, kemudian pengawet juga karena kadar gula yang tinggi dia bisa menurunkan kontaminasi mikroba gitu ya, juga sebagai stabilisator untuk partikel acetaminophen itu tidak mudah mengendap gitu ya, dimasukkan ke dalam sirup simplex yang ditambahkan gliserin sebagai emulgator. Cara membuatnya, larutkan sebagian air dengan alkohol dan sebagian air dengan acetaminophen ya. Kemudian ditambahkan gliserin dan sirup simplex, terakhir ditambahkan air gitu ya. Sehingga jadilah sediaan eliksir. Memang di sini eliksir itu bedanya dengan sirup, dia mengandung alkohol, sedangkan sirup tidak mengandung alkohol. Ini baik keuntungan dan kelebihan dari sediaan eliksir ya, nanti Anda bisa membacanya sendiri. Bedanya dengan sirup tadi jelas ya, dia kadar alkoholnya lebih tinggi atau tinggi, sedangkan sirup tidak mengandung alkohol, tetapi dia mengandung kadar gula yang tinggi ya sebagai pengawetnya. Dan kita masuk ke penggolongan obat. Jadi sebelum kita masuk ke penggolongan obat, kita ada beberapa pengertian obat yang harus kita ketahui. Jadi ada obat jadi. Obat jadi ini adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, dan bentuk sediaan farmasi yang lainnya ya, yang siap dipakai oleh masyarakat atau pasien dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian obat paten ini adalah obat dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakan dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Misalkan apa? Paracetamol tadi ya. Pertama kali yang menemukan adalah Pfizer gitu ya. Jadi yang punya paten paracetamol adalah
Pfizer gitu ya. Kemudian untuk produsen-produsen yang lain, dia bisa memproduksi itu setelah patennya paracetamol itu habis gitu. Biasanya sekitar 20 tahun. Sehingga sekarang ini muncul beberapa paracetamol dengan merek lain atau me-too produk ya, seperti Sanmol, kemudian Panadol, Bodex, dan sebagainya. Lalu obat baru ini berisi suatu obat yang berkhasiat dan dia itu merupakan pengembangan dari obat sebelumnya atau menemukan senyawa baru atau senyawa turunannya ya. Senyawa turunan dari senyawa awal yang dilakukan riset untuk menemukan obat baru. Pastinya di situ diharapkan efek terapinya lebih baik daripada obat sebelumnya. Lalu obat asli ini obat yang didapat langsung dari bahan alami Indonesia ya, digunakan secara turun-temurun atau diolah dengan cara tradisional atau turun-temurun dari nenek moyang ya, yang kita kenal dengan jamu. Nah, itu adalah obat asli Indonesia. Lalu obat esensial, obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatannya. Di situ biasanya sudah terdaftar di daftar obat esensial ya, atau DON gitu ya, daftar obat esensial nasional. Biasanya untuk beberapa unit pelayanan kesehatan harus memenuhi beberapa item obat yang ada di dalam DON. Kemudian obat generik ini adalah nama resmi yang ditetapkan internasional non-proprietary names atau INN yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau baku standar lain untuk zat berkhasiat yang ada di dalamnya. Seperti tadi ya, paracetamol, asam mefenamate, itu kan ada yang brandnya, kemudian ada yang generik gitu ya. Yang generik biasanya itu adalah obat yang lebih murah gitu ya, bukan berarti kualitasnya lebih rendah daripada obat brand atau obat yang beredar di pasar dengan nama dagang ya. Tetapi karena dia mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga harganya itu lebih murah karena memang sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan obat masyarakat gitu ya, sehingga harganya relatifnya lebih murah. Nah, menurut Permenkes nomor 917 tahun 93, obat ini digolongkan menjadi 6. Obat bebas, bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, psikotropik, dan narkotik. Obat bebas adalah obat yang bisa kita beli tanpa resep dokter ya. Di situ paling mudah dikenali dia ada lingkaran berwarna hijau. Kemudian obat bebas terbatas, di sini bedanya dengan obat bebas, sama-sama bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi dia pemakaiannya harus diawasi gitu ya, atau jumlah tertentu dapat diserahkan tanpa resep dokter, tapi dia perlu adanya pengawasan yang ketat. Biasanya obat bebas terbatas ini juga diberikan peringatan tambahan gitu ya, aturan pakai. Nah, di sini ada aturan pakai nomor 1 sampai nomor 6 gitu ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, ini ya. Contohnya dia ada lingkaran biru gitu ya. Awas obat keras gitu ya. Hanya untuk penggunaan luar gitu misalkan. Awas obat keras, baca aturan pemakaiannya ya, seperti Kadril ini kita harus mengawasi, tidak boleh penggunaannya sembarangan. Karena apa? Karena di situ mengandung beberapa obat
antihistamin, kemudian juga antitusif. Nah, apabila itu tidak dikontrol, maka dia akan mengganggu syaraf pelepasan histamin pada area kepala ya, sehingga nanti bisa ngantuk atau mungkin tidak sadarkan diri atau rasanya pengen tidur. Nah, itu harus diawasi penggunaannya, tidak boleh melakukan aktivitas karena memang harus beristirahat setelah itu. Kemudian ada beberapa krim, misalkan Canesten yaitu obat luar, ini dipakai untuk luar badan, jadi tidak boleh dioleskan di mata atau di telinga, nah seperti itu. Kemudian obat keras di sini harus dengan resep dokter ya. Jadi obat keras yang paling mudah dikenali adalah obat-obat yang harus dikeluarkan dengan resep dokter. Tanpa resep dokter sebenarnya tidak boleh mengeluarkan obat tersebut ya. Contohnya adalah antibiotik, kemudian obat-obat untuk penyakit degeneratif ya, obat kolesterol, gula, hipertensi dan sebagainya. Kemudian juga di situ termasuk psikotropik dan narkotik ya. Jadi bedanya lambang di sini ada lambang untuk obat keras dan lambang untuk psikotropik dan narkotik. Contoh obat keras ya di sini ada golongan antibiotik, antimikroba, ada hormon, obat jantung, hipertensi dan sebagainya. Lalu di sini kita juga mengenal obat wajib apotek ya. Jadi obat wajib apotek itu sebenarnya adalah obat keras, tetapi dalam jumlah tertentu dia bisa dibeli tanpa resep dokter gitu ya. Contohnya apa saja yang ada di dalam sini? Kontrasepsi. Nah, kontrasepsi oral itu pembelian pertama dia harus resep dari dokter atau dari bidan. Baru selanjutnya boleh menebus tanpa resep dokter. Lalu obat-obat analgesik ya seperti asam mefenamat, antalgin. Nah, itu boleh diberikan tanpa resep maksimal 20 tablet gitu. Tapi di atas 20 tablet itu harus menggunakan resep dan sebagainya ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Baik, terima kasih. Saya rasa itu saja materi Farmasetika pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut materi berikutnya di minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.